Oke, what's up guys? Kali ini gue mau bahas satu topik yang related banget sebenarnya ke konten-konten gue yang sebelumnya, yaitu tentang server-side rendering atau SSR. Kayak sebenarnya kapan sih kita butuh SSR? Karena nyatanya teman-teman, ketika kita membuat sebuah web application, belum tentu kita membutuhkan server-side rendering kayak gitu. Nah, kalau kalian belum tahu perbedaannya antara client-side rendering dan server-side rendering, itu kalian silakan nonton video gue udah pernah bahas. Silakanlah cari ke profile gue ini, gue akan bukain di browser karena gue nggak siapin sebelumnya. Di sini, oke, tentang SSR versus CSR. Oke, gue udah cukup jelas harusnya ngejelasin di situ. Dan silakan juga for context nonton ini, apa namanya, video tentang meta text. Itu juga akan related ke materi hari ini. Materi nggak tuh, berasa lagi ngajar gue. Anyways, supaya nggak terlalu memboros waktu kalian. Jadi intinya kita itu membutuhkan SSR ketika kita mau memiliki web application yang pagesnya itu dinamis datanya, jadi berubah-berubah datanya dan bisa diindeks atau dibaca oleh search engine. Oke, intinya kita mau memiliki SEO yang bagus gitu, bisa di-discover oleh user via search engine gitu. Itulah ketika kita biasanya mau menggunakan SSR. Selain itu, kalau misalkan kita mau bikin kayak sebuah admin back office, admin dashboard yang nggak perlu bisa didetek oleh user via search engine, ya udah kita CSR juga cukup. Oke, kenapa begitu? Karena ya gue akan kasih satu contoh di sini ya. Gini, di sini gue punya sebuah aplikasi, dua-duanya React, dan bedanya di sini hanya yang sebelah kiri, oke, yang sebelah kiri ini pakai CSR, client side rendering, ini pakai Vite ya. Sebelah kanan pakai Next.js, server side rendering, gitu. Nah, fungsinya sama persis, dia itu hanya akan mengambil sebuah produk berdasarkan sebuah ID yang ada di URL-nya, habis itu diisi UI-nya, ada nama produknya, ada harganya, sama ada image-nya. Oke, dan di sini gue juga nge-port forward ya. Ada port 3000 yang isinya Next.js, yang SSR. 5173 ini yang CSR. Habis itu yang port 2000 ini sebuah API, fake API aja yang gue setup untuk ngesimulasin ini semua. Nah, di sini gue akan kasih tunjuk kalian case kapan sih kita butuh SSR gitu. Misalkan kita punya ya online shop kayak gini, dan biasanya kan kalau kita online shop itu kita suka nge-share link gitu kan ya. Nah, kalau kita menggunakan CSR, sayangnya ketika kita nge-share link itu biasanya nggak cantik. Oke, hasilnya kayak gini kurang lebih nih. Gue akan tunjukin, gue akan tarik browser di sini. Oke, ini by the way hasilnya ya. Sama persis UI-nya dan sama persis fungsinya. Kalau misalkan kita share link, ini gue udah ada spoiler dikit. Kita nge-share link misalkan produk 2 ini. Oke, produk ID 2 si kemeja putih. Ini gue ambil yang port 5173, berarti yang CSR ya. Yang akan muncul itu seperti ini. Oke, nih. Oke, nggak kebaca meta text-nya. Padahal kalau kita lihat code-nya, di sini guys, tuh, meta text-nya ini udah gue set. Gitu. Sekarang kita tes yang SSR. Kita ganti ke port 3000. Gitu. Hasilnya berbeda dengan yang CSR. Kalau yang SSR, dia ngisi meta text-nya itu kebaca oleh si ceritanya ini botnya search engine lah ya, bisa kita katakan. Atau ketika kita preview URL dari toko Pak Edi yang dikirimin dari temen lo ketika lo minta spill gitu kan. Keisi meta text-nya. Ini kalau kita SSR ya, sekali lagi ya. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya ya dari sifat renderingnya yang si client side sama server side. Jadi ingat ketika kita nge-render client side, artinya itu basically kita hanya dikirimin HTML kosong, abis itu JavaScript-nya itu yang akan dikirim ke browser kita, yang nanti akan mengisi HTML yang diberikan ke kita gitu. Nah, salah satunya juga yang termasuk si meta text ini. Jadi meta text ini nanti hanya akan keisi ketika JavaScript-nya itu dieksekut di browser atau di user. Waktu dikirim HTML-nya itu hanya ya HTML kosong kayak gini. Kayak gitu. Nah, kalau di SSR beda. Dia itu kebalik. Jadi
kalau di SSR itu dia itu nanti akan nge-build, oke, basically kayak nge-build si HTML-nya diisi dengan data-data yang dibutuhkan. Dalam case ini dia bahkan ngambil dari API dulu, dia isi semua apa namanya datanya, semua HTML beserta dengan datanya, termasuk si meta text-nya ini, sehingga yang nanti masuk ke dalam user HTML-nya itu udah keisi termasuk si meta text-nya. Oke, gitu. Nah, terus kenapa sih kalau misalkan di sini kan prosesnya kurang lebih sama aja ya, tinggal jalanin aja dong JavaScript-nya di CSR. Nggak semudah itu. Sayangnya kalau kita membutuhkan SEO atau ya ketika kita membutuhkan SEO, si search engine itu kayak si Google itu kan butuh nge-index atau ngebaca web pages yang kita miliki di dalam sebuah web app atau sebuah website. Sayangnya mereka itu tidak mengeksekut JavaScript-nya. Jadi yang dibaca itu hanya HTML, hasil-hasil HTML-nya aja gitu. Makanya kalau misalkan kita pakai CSR, itu SEO kita bakal rendah. Karena yang nanti ngisi, yang akan ngisi si meta text yang dibutuhkan untuk SEO yang lebih tinggi, lebih bagus, itu adalah si JavaScript. Di mana JavaScript-nya itu nggak akan dieksekut oleh si crawlernya si Google atau si search engine yang nyari website kalian. Kayak gitu. Jadi basically, kalau kalian mau memiliki website yang discoverable dan kalau di-share itu bentuknya bagus, kayak misalkan yang kayak gini nih, kemeja putih yang apa namanya port 3000 yang SSR. Kalau kalian butuh yang seperti ini, ya lebih baik kalian menggunakan SSR gitu. Tapi nggak selalu juga. Kadang-kadang kalian memiliki apps yang mungkin kayak hanya sebuah admin dashboard gitu untuk nge-manage OL shop kalian misalkan. Dan itu kan nggak perlu bisa didiscover oleh user lewat Google misalkan. Jadi ya udah lo pakai client side rendering juga cukup, dan advantage lagi nanti biasanya user experience-nya lebih bagus aja kalau client side rendering karena bersifat kayak apps native gitu kan. Jadi mungkin supaya nggak terlalu ngebingungin kalian, biasanya patokan yang gue pakai adalah intinya gini, kalau misalkan gue butuh web app gue itu bisa didiscover sama user, intinya membutuhkan SEO yang bagus, udah pasti harus server side rendering. Kalau misalkan enggak, ya udah biasanya gue pakai client side rendering juga udah cukup. Walaupun kenyataannya kalau memang pakai Next.js itu lebih nyaman. Apakah ada minus pointnya juga kalau misalkan gue mau bikin sebuah web app kayak back office gitu pakai SSR, boleh atau enggak? Ya sebenarnya boleh juga, nggak masalah. Gue pun juga sering melakukan hal tersebut. Cuma kalau kita ngomongin kebutuhan, apakah butuh banget atau enggak, sebenarnya enggak gitu. Oke, jadi rangkum sekali lagi, kapan pakai SSR? Ketika kita membutuhkan web page kita itu atau website kita itu di-discover oleh user. Atau bahasa simpelnya membutuhkan SEO yang bagus gitu. Kalau nggak butuh, ya udah silakan pakai CSR aja juga sudah cukup dan nggak terlalu ngebebanin server biasanya. Gitu. Oke. Semoga video singkat ini bisa berguna untuk kalian, dan silakan ditunggu video-video singkat yang berguna atau tidak berguna untuk kalian yang selanjutnya. Gitu guys. By the way, comment below kalau misalkan ada topik yang kalian mau gue bahas, mostly web development related. Dan gue akan coba pick beberapa topik dan gue akan coba jadiin video-video pendek kurang lebih seperti ini. Kayak gitu. Alright, thank you guys for watching. Semoga berguna. See you in the next video. Bye-bye.